adik-adik. Sekarang sebelum mulai ibadah, kita mau hafalin ayat hafalan dulu yuk. Nah, masih pada ingat kan di mana? Masih? Oke, yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Wah, lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Wah, memang ya, Tuhan Yesus itu luar biasa banget adik-adik. Dan apalagi Tuhan memberikan kita kreativitas seperti yang kita pelajari bulan ini. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan yang Kau berikan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kuserahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan heran. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Shalom adik-adik dan papa mama. Wow, Semangat banget kak. iya dong, harus dong semangat dong. Emang tunggu kak, emang hari ini ada apa sih? Hari ini ada apa? Coba lihat yang di belakang adik-adik. Apa tuh yang di belakang? Ada tulisan apa itu? Coba Kak Caca bacain. RI, Dirgahayu RI kak tulisannya. Oh, Dirgahayu RI berarti ngapain tuh Kak? Ayo. Apa sih kak Dirgahayu RI itu? Itu artinya kemerdekaan Republik Indonesia. Kak tapi bukannya tanggal 17 Agustus ya harusnya? Iya, 17 Agustus. Tapi nggak apa-apa kalau sekarang kita baru rayain. Karena hari ini juga kita bakal umumin FAC Kids Challenge. Iya bener banget dong kak. Nah, jadi pasti adik-adik udah pada bikin semua kan? Gak sabar banget kak, siapa ya kira-kira? Tapi yang kemerdekaan RI ini yang keberapa? Tadi udah ada nih di belakang. Yang ke 1, 2, oke, 75. Pasti udah pada tahu ya. Apalagi adik-adik mungkin walaupun di rumah aja pada ngerayain. Iya Kak. pada ngerayain juga. Iya bener banget. Jadi sekarang kita mau dengan semangat 45 kita mau nyanyi lagu yang seru banget. Walaupun adik-adik ada yang tahu ada yang enggak, kita belajar. Iya. Yang penting harus tetap semangat kak. Ya harus semangat itu pasti. Yuk. Tepuk tangannya. Setiap gerakku di dalammu, karenamu Yesus. Setiap nafasku karenamu.
jalanku, setiap langkahku bersamamu, bersamamu Yesus, setiap nafasku bersamamu. Kasih dan karuniamu, Kau selalu ada bersamaku. Oh Tuhan, ku bersyukur atas kasih-Mu setiap gerak, setiap nafas, terus setiap langkah itu bersama Tuhan, Tuhan. Yesus semuanya. Iya, Karena pasti. hidup kita kalau nggak bersama Tuhan Yesus, kayak ada yang kosong gitu ya Kak? iya kosong Pasti. adik-adik. Jadi kita harus selalu percaya sama Tuhan ya Kak ya. Pasti. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, lebih dalam lagi bersama Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Selidiki Aku. Yuk adik-adik, kita mau sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Siapin hatinya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Yuk kita nyanyi dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku Sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang tahu, Yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagilah ku lihat, telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir
firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, bimbinglah kami sehingga kami mengerti firman-Mu, Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, halo parents semuanya. Apa kabar kalian di rumah hari ini? Kak Hadi percaya bahwa semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat semuanya. Nah gak berasa kita udah ada di hari Minggu keempat pada bulan Agustus ini. Dan adik-adik tahu bahwa hari Senin kemarin kita merayakan apa? Betul sekali, 17 Agustus. Nah gimana 17 Agustus adik-adik semuanya? Ada yang ikut lomba gak? Nah yang ikut lomba mungkin Kak Hadi lihat, wah mungkin menang-menang semua nih ya. Ada yang juara lomba balap karung, ada yang lomba menang makan kerupuk mungkin nih ya. Nah hari ini edisinya sangat spesial karena hari ini kita masih merayakan 17 Agustus dan tentu saja di firman hari ini kita akan belajar dari seseorang kakak yang sangat luar biasa dan kita akan berkenalan dengan kakak ini. Adik-adik siap semuanya untuk kita mendengarkan satu cerita yang luar biasa? Yang siap boleh katakan yes. Yes, nah oleh karena itu langsung saja Kak Hadi memperkenalkan untuk siapa yang ada bersama dengan Kak Hadi. Dereng, ini dia Kak Dora. Kak Dora boleh say hello dulu buat adik-adik semuanya. Halo adik-adik. Gimana Kak Dora kabarnya hari ini? Baik Kak, luar biasa. Baik luar biasa. Nih Kak Dora mungkin adik-adik bertanya nih ya. Kak Dora kok pakai seragamnya seragam seperti ini? Ini seragam apa ya Kak Dora ya? Jadi ini tuh seragam pengibaran bendera pusaka. Atau istilahnya adalah? Paskibraka. Paskibraka. Nah adik-adik hari ini Kak Hadi karena kita masih memperingati 17 Agustus. Kita akan belajar dari kehidupannya Kak Dora yang pasti akan memberkati buat setiap kehidupan adik-adik hari ini. Nah mungkin adik-adik kan pasti gak tahu nih Kak Dora. Kira-kira apa sih itu Paskibraka ya? Aku juga masih gak tahu nih apa itu Paskibraka Kak Dora. Boleh jelasin ke adik-adik gak? Boleh. Jadi Paskibraka itu adalah pasukan pengibar bendera pusaka. Jadi kita menaikkan bendera pusaka kalau misalnya ada hari-hari nasional dan kalau pemerintah memerlukan Paskibraka ngibarin bendera. Oh jadi Paskibraka ini adalah petugas khusus untuk menaikkan bendera di hari-hari nasional ya Kak? Iya Kak. Jadi emang ini khusus punya nih adik-adik nih. Jadi Paskibraka ini karena areanya adalah area kebanyakan di area pemerintahan. Betul begitu? Iya. Gitu. Oke. Nah keren banget kan adik-adik kan. Boleh gak kita kasih applause dulu buat Kak Dora. Yeay. Nah Kak Hadi mau nanya juga nih sama Kak Dora. Jadi Kak Dora ini adalah salah satu anak youth juga di FLC. Nah oleh karena itu adik-adik bisa belajar banyak pokoknya hari ini dah. Nah Kak Hadi mau nanya nih. Apa sih enaknya jadi Paskibraka buat Kak Dora sendiri? Boleh cerita nggak? Enaknya apa sih? Bukannya panas tuh Kak Dora, ngejemur terus tuh ya. Ya panas sih, tapi kan kalau menurut aku jadi tambah banyak teman dan teman-temannya tuh banyak banget kayak beda-beda personality. Nah dari situ kita kayak ditantang untuk bersatu biar bisa jadi bahu-membahu kayak bertemanan. Pokoknya satu hilang kita nggak bisa jalan tanpa dia gitu. Wow, jadi sebuah nilai yang namanya kerjasama untuk menjaga satu dengan yang lainnya itu kuat banget ya Kak Dora ya? Iya betul Kak. Oke, kok Hadi boleh nanya nggak? Kira-kira kenapa sih Kak Dora, mungkin adik-adik juga pengen nanya juga, kenapa sih Kak Dora pengen jadi Paskibraka? Aku mau jadi Paskibraka sebenarnya gara-gara temen aku sih kok. Jadi temen aku kayak nggak masuk jadi Paskibraka. Aku waktu mereka nggak masuk aku sedih banget. Habis itu kayak yaudah aku mungkin bisa bawain nama keluarga aku juga sekalian sama sekolah aku buat masuk ke Paskibraka DKI. Wow, keren banget tuh ya. Jadi yang namanya Paskibraka ini berarti nggak semua orang ya Kak Dora ya bisa untuk masuk ini ya? Iya betul kok. Jadi harus apa tuh? Harus adakah audisinya kah? Harus ada ujiannya kah? Atau gimana? Biar adik-adik tahu juga. Siapa tahu adik-adik nih Kak Dora ya, ada yang mau ngikutin kayak Kak Dora juga nih. Jadi itu cara kita seleksinya tuh, kita tuh ada seleksi dari kecamatan, wali kota, sama DKI sampai nasional.
kita tuh bener-bener beribu-ribu orang, beribu-ribu sekolah SMA yang ada di Jakarta. Dan itu kompetisinya emang susah banget sih. Soalnya kayak deg-degannya, mau nangisnya gitu sih. Itu berarti kan dari, tadi Kak Dora bilang dari seluruh sekolah loh adik-adik semuanya. Dan yang terpilih dari seluruh sekolah itu berapa orang Kak Dora? Kalau di wali kota 20-an, sedangkan kalau misalnya di DKI Jakarta 30-an atau tergantung angkatannya sih kok. Sedangkan kalau nasional diambil dari provinsi kan 2 orang doang. Sama cadangannya 2 orang lagi, jadi ya 4 orang, tapi yang dikirim 2 orang. Wow, keren banget kan adik-adik ya. Dari sekian banyak sekolah yang dipilih cuman sedikit. Dan ini seperti Tuhan memilih setiap kehidupan adik-adik semuanya loh. Sangat luar biasa banget buat cerita Kak Dora hari ini ya. Nah, mungkin adik-adik juga pengen bertanya juga nih Kak Dora. Tugasnya Paskibraka itu sebenarnya ngapain sih? Jadi tugasnya Paskibraka itu menaikkan bendera pusaka sampai ke tiang tertinggi. Dan setiap hari-hari nasional kita yang bawa benderanya. Dan sedangkan kan aku DKI, kalau misalnya gubernur perlu kayak bawa bendera, kayak yang megang-megang bendera partai gitu kok, kita yang bawa gitu. Kira-kira kan kalau mungkin adik-adik pikir bahwa bawa bendera emang susah gak sih Kak Dora? Apa emang ada teknik khususnya itu ya untuk bawa bendera itu sendiri? Ada. Oh ada ya? Ada. Jadi nggak segampang kita bawa kain biasa aja? Enggak, soalnya kan kalau misalnya merah putih kan itu pusaka ya. Wow, that's good. Yeah. Sama bendera merah putih kan kayak dari dulu-dulu kita kan menghargai juga pahlawan-pahlawan yang udah mencoba merdekakan Indonesia. Dan menghargai juga sama senior-senior kita yang ada di atas, yang udah mengibarin bendera juga. Oke. Jadi adik-adik dengar tuh ya, jadi waktu adik-adik melihat bendera merah putih, itu bukan hanya sekedar kain biasa, tetapi punya nilai yang sangat besar banget ya. Yeah. Jadi adik-adik kalau misalnya upacara, nah kalau ada yang bolos gimana nih Kak Dora? Boleh nggak kira-kira? Upacara yang benar ya? Upacara yang benar tuh ya. Jadi adik-adik harus mengikuti upacara dengan baik juga untuk menghormati setiap jasa-jasa dari para pahlawan yang sudah mendahului kita pastinya ya. Nah, bicara tentang tadi apa yang Kak Dora lakukan, Kak Dora pernah nggak sih punya cerita mengalami sebuah tantangan mungkin saat di karantina atau saat mengalami sesuatu yang akhirnya waktu Kak Dora melewati tantangan itu, akhirnya pertama awalnya susah dan Kak Dora bisa berhasil melewati itu bersama dengan teman-teman semuanya. Ada punya ceritanya nggak Dora? Ada. Jadi menurut aku kok tantangan yang terberat tuh kayak waktu itu aku pernah capek banget latihan gara-gara sebulanan lebih kan. Dan itu tuh panas-panasannya, pulang malamnya, dan apalagi tugas-tugas di sekolah ya dapat pressure gitu loh kok. Jadi kayak bawa aku berat banget. Dan ya aku sempet capek, sempet mau kayak udahlah aku mau stop aja, aku capek banget. Aku mau kayak anak-anak lain bisa main. Dan aku bilang ke mama aku kayak aku capek, aku mau nyerah, nggak mau jadi paskibra lagi. Terus mama aku bilang, Dek, doa sama Tuhan biar diberkatilah, biar bimbing, biar bisa dijaga sama Tuhan juga. Dan aku berdoa dan akhirnya aku sampai sini deh. Jadi bisa, aku jadi nggak nyerah lagi gara-gara ya kata mama aku doa sama Tuhan. Dan sedangkan juga ada teman-teman aku juga yang lewati segala rintangan ini selama 1 bulan latihan sama mereka juga kan. Nah, sama mereka juga gara-gara Tuhan jadi lebih kuat sih. Kalau misalnya kan kita jadi paskibraka tuh nggak langsung jadi paskibraka, kita harus melewati banyak rintangan, latihan. Dan setiap latihan itu bisa dibilang cukup susah. Tapi gara-gara ada teman-teman, kita punya satu sama lain, saling membahu-membahu, jadinya nggak kelihatan susah sih kok. Malah jadi kayak kita bareng-bareng nih, pasti kita bisa lewatin bareng-bareng.
Dan kalau misalnya teman kita ada yang kesusahan selama latihan itu, pasti kita selalu bilang semangat teman. Jadi kita kayak semangatin teman kita juga. Dan kalau sekarang udah jadi paskibraka, selama pengibaran pasti banyaklah kendalanya dalam latihan maupun sedang siap-siap untuk pengibaran. Kalau latihan pun kalau misalnya teman kita ada yang susah, kayak dari tempat gimana nih yang bener, kok temponya salah. Nah itu kita ajarin bareng-bareng, kayak gara-gara kita satu. Kalau kita nggak pokoknya kita tuh harus satu dulu. Kalau kita nggak satu kita susah kok. Tuh adik-adik ingat bahwa poin pentingnya adalah bagaimana melalui setiap kehidupan kita bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Nah kalau dari cerita Kak Dora sendiri, yang Kak Dora alami apa sih waktu masa-masa seperti itu yang Kak Dora itu benar-benar ditolong oleh teman-teman dari salah satu weakness-nya Kak Dora? Ada ceritanya nggak Kak Dora? Ada. Jadi waktu itu karantina tapi 3 hari doang. Kita tuh latihan bener-bener buat jadi lebih satu lagi. Nah di situ kita tuh bawa barang-barang, pakai tas gunung kayak berat gitulah. Terus kita tuh pokoknya ada rintangan gitu dibuat sama kakak-kakaknya. Kita harus lewat, tapi harus pakai tas itu. Dan ya berat, susah. Tapi teman-teman kan bisa, masa aku juga nggak bisa gitu. Terus kalau misalnya ada yang nggak bisa, kecapean, kesakitan, itu gimana Kak? Nah itu kita juga bantuin. Kita tuh harus mau berkorban gitu loh kok. Satu sakit semua sakit gitu. Jadi istilahnya bahwa kalau emang ada satu teman kita yang emang gak bisa, justru melalui karantina kemarin itu benar-benar kita harus saling menolong satu dengan yang lainnya ya. Dengan cara kita memberi semangat. Nah adik-adik juga harus seperti itu. Jadi kalau misalnya temennya lagi mengalami kesusahan, jangan diem aja, jangan diliatin aja. Tapi harus belajar untuk kasih semangat juga. Mungkin Kak Dora punya cerita nggak? Apa yang Kak Dora sempat berikan juga kepada teman-teman yang lain yang waktu mereka mungkin ada mengalami kesulitan apa gitu yang kamu lakukan buat mereka? Kamu berikan apa itu? Pernah kita kayak lagi latihan gitu, terus ada yang capek, kita harus dukung. Jadi ya aku dukung juga sama kalau misalnya ada teman kita yang kekurangan minum, sedangkan punya kita kan banyak airnya, kita beri gitu. Wow. Itu poin yang sangat penting. Jadi kita nggak hanya mementingkan tentang diri kita sendiri, tapi waktu kita sudah bersama dengan tim atau teman-teman yang lain, ingat bahwa kita ini satu kesatuan. Jadi kalau ada yang kurang, kita harus beri sesuatu untuk teman kita itu. Itu pelajaran sangat bagus sekali adik-adik semuanya. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Kak Dora. Kira-kira buat Kak Dora sendiri ada nggak sih perbedaan setelah Kak Dora ikut paskibraka ini sama sebelum Kak Dora ikut paskibraka? Perubahan yang terbesar yang Kak Dora alami apa sih biar adik-adik juga belajar juga nih? Kalau aku pribadi, aku lebih mandiri sih. Aku kayak udah bisa bersihin kamar aku sendiri. Kan kalau dulu suka malas-malasan, sekarang kayak lebih bisa sadar diri lah, bisa ngurusin diri sendiri juga. Sama aku juga bisa ngatur kayak keuangan aku sendiri juga sekarang. Lebih disiplin berarti ya? Lebih disiplin. Juga aku juga jadi lebih peduli juga sih sama teman-teman aku. Kalau misalnya teman aku ada yang kesedihan atau perlu kayak teman untuk disender gitu, aku ada di situ buat dia gitu sih. Wow, sangat luar biasa banget ya. Jadi pelajaran dari Kak Dora adalah waktu perubahan yang dialami Kak Dora adalah pertama disiplin, yang kedua mandiri, dan yang ketiga adalah jadi peduli satu sama dengan yang lainnya juga ya. Wow, sangat menarik sekali kan adik-adik. Ko Hadi berharap bahwa adik-adik bisa belajar sesuatu dari kehidupan Kak Dora hari ini. Biar kehidupan adik-adik ingat bahwa waktu Tuhan menciptakan kita dan Tuhan memberikan kita kreativitas. Ingat kreativitas itu bukan hanya kita gunakan untuk diri kita sendiri. Tapi kreativitas yang Tuhan berikan adalah untuk membantu orang lain agar mereka juga bisa menjadi lebih baik juga. Dan Ko Hadi bacakan sekali bahwa untuk bottom line kita di minggu keempat ini bicara tentang Tuhan itu menciptakan adik-adik untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Sekali lagi, Tuhan menciptakan adik-adik
untuk bekerja sama dengan orang lain. Waktu kita bekerja sama seperti tadi ceritanya Kak Dora pasti kan waktu ketemu dengan teman-teman yang lainnya tidak semuanya satu agama, betul? Iya. Dan banyak, tadi Kak Banyak Dora bilang juga banyak yang personalitinya berbeda-beda Iya. semuanya. Nah itu gimana caranya agar kamu bisa menyatukan akan hal itu sih untuk melihat perbedaan-perbedaan yang ada sehingga kamu tidak melihat mereka dari suku, ras, atau agama apapun juga Kak Dora? Menurut aku gara-gara kita kayak satu Indonesia sih kok. Kan kita Indonesia, kita berarti harus bersatu gitu kok. Meskipun beda agama, suku, kayak warna kulit, apapun itu, kita tuh kita tuh Indonesia, makanya kita bisa satu. Karena kita juga mau bawa bendera pusaka kan. Dan itu tanggung jawabnya berat banget kok. Itu tanggung jawabnya berat. Dan untuk kita bisa bawa itu pun kita harus bersatu. Makanya kita harus satu ya untuk Harus melakukan segala satu. sesuatu. Jadi tidak memandang suku atau apapun juga. Dan pasti bahwa pertanyaan terakhir Kohadi buat Dora adalah peranan Tuhan dalam setiap apa yang Kak Dora lakukan. Ada nggak Kak Dora bisa ceritakan nggak? Peranan maksud spiritual secara pribadi apa yang Kak Dora lakukan untuk misalnya Kak Dora bisa berhasil melakukan segala sesuatunya. Apa sih yang secara spiritual Kak Dora lakukan? Apakah baca Alkitab, doa, atau apa selama di karantina itu yang membuat Kak Dora akhirnya bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik? Sama kita latihan pun pasti kita ada break gitu kok, istirahat gitu. Dan dari situ kita juga disuruh Alkitab. Kita disuruh Alkitab, kita baca Alkitab, kita doa bareng-bareng juga, kayak doain latihan, pelatihnya, teman-teman kita. Terus kalau waktu itu aku ingat waktu lagi karantina 3 hari itu, aku tuh jujur aku takut banget. Gara-gara ya aku nggak tahu tempatnya itu tempat apa, terus kayak ya gitu deh. Malam-malam itu tuh aku selalu doa sih kok. Biar dijaga sama Tuhan kita semuanya. Biar ya tidur juga nyenyak. Jadi Kak Dora bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi tadi ingat adik-adik waktu kita berdoa, jangan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa berdoa juga untuk orang lain, guru kita atau siapapun mereka, karena Kohadi yakin bahwa dengan doa kita juga bisa memberkati setiap kehidupan orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Kohadi berharap bahwa hari ini adik-adik bisa belajar sesuatu dan parents juga bisa belajar sesuatu juga dari kehidupan Kak Dora, sehingga apapun yang terjadi hari ini bahwa Tuhan memberikan kita kreativitas agar kita bisa melakukan yang terbaik bukan hanya untuk diri kita tetapi dengan orang lain. Tetapi lebih penting adalah jangan hanya bekerja untuk diri kita sendiri, tetapi libatkan banyak orang dalam hidup kita, karena semakin kita melibatkan banyak orang, semakin banyak hal yang kita bisa kerjakan dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan adik-adik semuanya. Dan inilah akhir dari kisah kita pada minggu keempat ini. Sampai bertemu di minggu depan. God bless you. Bye. Adik-adik, gimana tadi? Udah dengerin firman Tuhannya? Tapi firman Tuhannya tadi itu ya, kayak interview ya? Wah, terus abis itu tadi ibadahnya gimana? Oke ya? Udah nyanyi-nyanyi gitu kan? Oke, tadi kakak juga yang ini. Nah, hari ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang keberapa? 75. Oke. Karena kita merayakan yang ke-75, kita udah adain FLC Kids Challenge. Dan sekarang pengumumannya, deg-degan kan, tuk-tuk gitu. Tapi kakak mau kasih tahu kalau video adik-adik semuanya bagus, keren, pokoknya kreatif deh. Karena Tuhan Yesus menciptakan kita semua dengan kreativitas Dia. Dan Dia kasih ke kita kreativitasnya yang kita biar lebih luar biasa, ya kan? Oke. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekarang akhirnya kita kasih tahu pemenangnya ada berapa? Oke, 3. Kita kasih tahu pemenangnya ya. 1, 2, 3. Ini dia pemenangnya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Terima kasih. Berkibarlah benderaku, sama suci dada perwira, di seluruh pantai Indonesia, nama pujaan bangsa, siapa berani menundangkan, serta rakyatku membela sang merah putih perwira. Berkibarlah selama-lamanya. 17 Agustus tahun 45, Itulah hari kemerdekaan kita. hari merdeka, nusa dan bangsa, Hari lahirnya bangsa Indonesia. merdeka. Selamat untuk 3 adik-adik FLC Kids yang udah menang ya. Tapi buat yang belum menang, jangan sedih, jangan kecewa. Kakak juga enggak menang. Kita sama-sama ya. Jangan sedih ya adik-adik ya, karena kita masih ada challenge buat berikut-berikutnya. Kira-kira kapan? Ditunggu ya adik-adik, karena bakal keren deh, oke? Dan buat adik-adik harus tetap percaya dan juga berdoa kepada Tuhan ya. Kepada Tuhan Yesus. Oke, terima kasih adik-adik udah ikutin FLC Kids Challenge. Jangan lupa nonton online service di minggu depan ya. Oke? Oke, kalau gitu. Dadah, God bless you.